Bisa Anda menyaksikan breaking news, pemirsa banjir kepung Jabodetabek dan bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, pagi ini sejumlah wilayah di Tangerang Selatan dan Tangerang Banten ini masih terendam banjir. Gacor. Pemirsa, di Tangerang Selatan banjir terjadi di kawasan Pondok Kacang. Pagi ini banjir masih menggenangi perumahan warga dan petugas terus berjaga untuk antisipasi jika air kembali naik. Kesana seleher orang. Warga pun diminta waspada dan bersiap untuk evakuasi. 73 seleher. Wah, gile. Mantep ini, mantep. Ya, banjir di Pondok Kacang terjadi sejak malam tadi, bahkan sempat tidak bisa dilewati oleh warga. Ini banjirnya setinggi yang mana, Bang? Tinggi mana? Sudah ada orang dewasa? Ya, tak hanya itu, banjir juga masih terjadi di perumahan Pondok Maharta, Tangerang, Banten. Meski sering dilanda banjir, namun banjir kali ini cukup parah. Akibatnya aktivitas warga pun lumpuh. Pagi ini banjir masih terjadi di jalan-jalan di perumahan Pondok Maharta, tidak bisa dilalui. Ya, selain itu, tanggul Jurang Mangu jebol dan menyebabkan perumahan di sekitar terendam banjir. Kita akan melihat kondisi terkini di dalam perumahan Taman Mangu yang masih terendam banjir bersama rekan kami Nunung Purnomo. Selamat pagi, Nunung. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi, Togi. Dapat saya laporkan saat ini saya berada di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Palangkaraya, Kota Tangerang Selatan. Dapat saya laporkan pada pagi ini kondisi perumahan Taman Mangu Indah yang sebelumnya itu ketinggian air dari 30 hingga 1 meter saat ini mulai berangsur surut atau sekitar pagi ini hanya berkisar antara 10 hingga 15 cm. Begitu, Togi. Bolehkah lihat situasi terkini di sana, mungkin diperlihatkan di depan Anda untuk kondisi terkini bagaimana di sekitar Anda. Ini boleh diceritakan mungkin warga ini sedang membersih, boleh diceritakan? Ya, ini merupakan situasi terkini di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, di mana saat ini warga sudah mulai beraktivitas kembali dan sejumlah warga juga mulai membersihkan rumahnya dari sisa lumpur banjir tadi malam. Begitu, Togi. Ya, Nunung, bisakah mungkin bergerak mungkin menuju ke area dan mungkin bisa wawancara ini apa yang menjadi terkendala akibat musibah banjir ini? Ya, banjir yang menggenangi perumahan ini pada malam tadi diakibatkan karena intensitas curah hujan yang tinggi, serta ada sejumlah tanggul pembatas antara Kali Cantika dengan perumahan warga ini jebol, begitu, Togi. Ya, mungkin bisakah ada warga yang bisa Anda wawancara, Nunung? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan beberapa warga. Umumnya warga itu hingga kini belum mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah Tangerang Selatan. Warga juga meminta kepada pemerintah Tangerang Selatan untuk segera mendistribusikan bantuan seperti makanan siap saji, makanan bergizi maupun alat kebersihan, di mana warga sendiri saat ini sedang melakukan aksi bersih-bersih di rumahnya masing-masing. Begitu, Togi. Ya, Nunung, ini lihat dari mungkin situasi terkini, apakah warga ini evakuasi atau mereka tetap berada di dalam rumah mereka? Ya, semalam warga sempat mengevakuasi dirinya ke tempat yang lebih tinggi, namun saat ini warga sudah berangsur kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumahnya dari sisa lumpur banjir tadi malam. Begitu, Togi. Sejak jam berapa, Nunung, ini banjir ini terjadi di kompleks perumahan Taman Mangu? Ya, banjir yang terjadi di perumahan Taman Mangu Indah ini terjadi sejak sore kemarin hingga malam tadi dan baru surut, begitu, Togi. Apakah di perumahan ini sering terjadi
banjir atau mungkin kali baru ke tahun ini saja terjadi? Ya, perumahan Taman Mangu Indah ini memang kerap kali dilanda banjir, namun banjir ini merupakan banjir yang terparah. Hal ini dikarenakan tanggul yang berada di pembatas antara Kali Cantika dengan perumahan warga ini jebol, begitu Togi. Apakah ada informasi mungkin tanggulnya saat ini sedang diperbaikikah atau bagaimana? Ya, untuk info tersebut kami belum dapat menginformasikan ya, namun beredar kabar pada hari ini akan ada perbaikan dari pemerintah Tangerang Selatan terkait tanggul yang jebol, begitu Togi. Seberapa luasnya ini area banjir ini ya? Atau mungkin ada berapa titik yang terkena musibah banjir dari tempat Anda melapor? Ya, di tempat saya melaporkan ini setidaknya ada kurang lebih 200 kepala keluarga yang terdampak banjir akibat tanggul jebol, begitu Togi. Apa yang menjadi kebutuhan mungkin warga saat ini, mungkin selain dibutuhkan untuk bantuan dari pemerintah, apakah dibutuhkan mungkin makanan atau yang lainnya, seperti apa? Ya, umumnya memang pada pagi hari ini ya warga membutuhkan seperti makanan siap saji ya, di mana mereka kan semalam habis mengungsi dan juga belum dapat bantuan makanan, begitu Togi. Dan warga juga meminta tadi sempat keperluan seperti peralatan kebersihan gitu, di mana warga saat ini sedang melakukan aksi bersih-bersih di rumahnya, begitu Togi. Nunung, apakah di sebelah kanan Anda ini adalah tanggulnya? Bisakah diperlihatkan kita mungkin seberapa tingginya kah saat ini? Ya, ini tanggul yang jebol itu berada di depan sana, namun kalau kita melihat ini merupakan Kali Cantika yang menjadi pembatas antara perumahan Taman Mangu Indah dengan Kali Cantika, begitu Togi. Kalau Anda lihat mungkin seberapa dalamnya tanggul ini, Nunung? Karena saat ini kita bisa lihat ini hampir atau melebihi batas dari tanggulnya ya? Ya, melebihi batas karena intensitas curah hujan di Tangerang Selatan sejak sore hingga malam tadi itu sangat lebat, begitu Togi. Kalau boleh tahu, ini air ini kiriman dari mana? Atau mungkin ada penyebabnya, ada faktor mungkin drainase yang tidak baik kah? Ya, kalau untuk air sendiri ini karena intensitas curah hujan yang tinggi ditambah lagi kiriman dari wilayah hulu, begitu Togi. Oke. Apa yang menjadi harapan sekali lagi Nunung ini warga agar cepat bisa pulih dari situasi banjir ini? Yang pertama, pada intinya warga meminta kepada pemerintah Tangerang Selatan untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol. Yang kedua, warga juga meminta pemerintah Tangerang Selatan segera akan mengirimkan bantuan logistik seperti makanan siap saji, makanan bergizi, dan terlebih yaitu perlengkapan alat kebersihan, begitu Togi. Baik, terima kasih Nunung Purnomo atas informasinya. Oke, baik, sebentar dulu Nunung, mungkin bisa lihatkan kembali lagi untuk situasi terkini, terlihat sudah mulai surut ya, Nunung? Ya, Togi. Ya, Togi. Ya, ini kendaraan sudah bisa melintas di akses perumahan, begitu Togi. Oke. Sebelumnya kan belum. Baik, bisa kita akan lihat kondisi terkini. Di sebelah kanan Anda ini terlihat masih ada genangan dan melihat warga yang sedang mencoba melintasi jalan raya atau jalan utama. Ya, untuk di sebelah kanan tersendiri itu merupakan akses jalan CG Raya atau tepatnya di depan perumahan Taman Mangu Indah. Ketinggian air pun di depan itu masih berkisar antara 20 hingga 30 cm. Begitu Togi. Ya Nunung, untuk jalan raya tersebut ini apakah semalam ini lebih tinggi banjirnya? Ya, untuk jalan raya sendiri semalam memang tidak bisa dilintasi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, di mana akses jalan tersebut juga tergenang banjir hingga setinggi 60 cm, sedangkan di dalam perumahan sendiri semalam itu tingginya berkisar antara 30 sampai 1 meter, begitu Togi.
Apakah di jalan tersebut ini juga sering terjadi genangan atau banjir atau baru kali ini saja, Nunung? Ya, untuk akses Jalan CG Raya atau tepatnya di depan perumahan Taman Mangu Indah ini memang menjadi langganan banjir setiap kali hujan turun di Tangerang Selatan, Banten. Begitu, Tobi. Ya, bagaimana dari pemerintah? Apakah mereka sudah membantu untuk mungkin bisa menyedot air tersebut? Ini apakah ada tanggapan atau feedback? Ya, umumnya ketika banjir menggenangi Jalan CG Raya ini, pemerintah Tangerang Selatan langsung menyedot air dari Jalan Raya ke Kali Cantika untuk nantinya bisa dilewati oleh masyarakat sekitar. Begitu, Togi. Oke, Nunung, apakah ada informasi mungkin ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Ya, hingga saat ini saya belum menerima laporan korban jiwa dari banjir yang ada di perumahan ini. Ya, ini merupakan sisa-sisa lumpur ataupun sampah yang terjadi di perumahan Taman Mangu Indah ini sendiri, Togi. Berarti bisa dilihat untuk sebelah layar kiri Anda ini adalah sampah ya dari buangan kali yang sebelah kanan Anda tadi itu ya? Ya, selain buangan ada juga sampah rumah tangga yang hanyut terbawa air, begitu, Togi. Apakah ada kendaraan mungkin mobil berupa motor yang menjadi tenggelam juga akibat banjir ini? Ya, semalam itu kami sempat mendengar informasi bahwa ada sejumlah kendaraan yang terbawa arus ya karena tanggul jebol di perumahan ini, begitu, Togi. Oke, kok sekali lagi kita ke situasi terkini di Jalan CG Raya. Sepertinya kendaraan sudah bisa dilalui ya? Ya, ini saya akan bergerak menuju ke arah depan atau tepat di mana tanggul, kita perlihatkan beberapa tanggul yang jebol gitu. Karena informasinya bukan hanya ada satu titik tanggul yang jebol, begitu, Togi. Apakah ada tim SAR yang sudah sigap membantu pagi hari ini atau sejak malam hari? Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri dari semalam hingga saat ini masih bersiaga di lokasi banjir. Namun untuk perahu karet sendiri sudah tidak ada. Artinya hanya sejumlah personil sendiri yang nantinya akan mengevakuasi warga secara manual atau tidak menggunakan perahu karet. Begitu, Togi. Ya, Nunung, untuk mungkin ini ya, tenda pengungsian, apakah jauh dari tempat Anda melapor? Ya, untuk tenda pengungsian sendiri di perumahan ini tidak disediakan ya. Artinya warga semalam itu mengungsi di pos warga ataupun masjid yang berada di belakang perumahan atau di lantai 2 rumah-rumah warga, begitu, Togi. Bagaimana situasi atau nggak mungkin dari segi keamanan jika warga ini meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi? Apakah aman, Nunung? Ya, untuk keamanan sendiri, semalam saya melihat sejumlah personil dari kepolisian dan TNI yang bersiaga dan berpatroli di perumahan ini, begitu, Togi. Seberapa banyak personel dari pihak tim SAR atau nggak TNI yang melakukan atau yang membantu sejak malam hari, Nunung? Ya, untuk jumlahnya kami kurang pasti, Togi, namun baik aparat kepolisian dan TNI disebar di sejumlah titik guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan saat banjir tiba, begitu, Togi. Oke, sepertinya pun juga masih banyak toko-toko yang masih tutup ya, Nunung ya? Ya, Togi, betul. Ya, ini merupakan sisa-sisa dari bekas tanggul jebol ya, ini di mana sejumlah ya, ini merupakan situasi terkini. Ya, bisa dibilang pun juga arus dari banjir ini cukup keras ya, mengakibatkan ini jalanan rusak, Nunung ya? Iya, betul, jalanan rusak. Dan ini salah satu mungkin bisa dikatakan gerobak warga ya. Ini juga rusak dan di mana
di sini itu semalam dikabarkan ada sejumlah kendaraan bermotor yang hanyut terbawa arus, begitu Togi. Baik, Ya, Nunung, ini bolehkah minta tolong untuk bisa mungkin tanggapan dari warga atau mungkin dari di depan ada ini dari ada petugas diwawancara mungkin bisa ceritakan kondisi terkini? Ya, untuk kondisi terkini, kepala dinas, beliau datang pagi-pagi meminta maaf kepada warga. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf. sebentar Togi. Baik, bisa dilihat kondisi terkini ini di area perumahan Jurang Mangu, Tangerang Selatan, di mana warga ini sedang keluar rumah dikarenakan faktor rumah mereka ini masih terendam banjir, dan kami masih terhubung dengan rekan Nunung Purnomo di lapangan. Ya, sementara itu di Jakarta sejumlah lokasi masih terendam banjir, pemirsa. Ya, di Kembangan, Jakarta, banjir masih menggenangi rumah dan jalan di sekitar, dan kemacetan pun terjadi pagi ini. Warga yang akan melintas harus mengantri lantaran air yang masih cukup tinggi. Banjir di kawasan Kembangan terjadi sejak tadi malam. Ini meski sempat surut, namun warga diminta tetap waspada. Dan pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung pagi ini meninjau titik banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Terima kasih. Kamu tugas di mana? Sudah berapa lama? Apa yang jadi kamu menang jadi banyak pengalaman nikmati pekerjaannya sejak awal BPS selalu di Kalibata, tinggal di Kalibata juga. Salah tugas ya. Kamu udah berapa lama? Ya, Gubernur Pramono Anung baru saja memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir di Jakarta yang digelar di jalur inspeksi Ciliwung, tepatnya di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini Pramono setengah berdialog dengan anggota pasukan Oren atau PPSU yang mengikuti apel kesiapsiagaan pada pagi hari ini di jalur inspeksi Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Tolong ya. Sudah berapa lama? Jalur lebih yang di dalam. Selama ini warga kesadarannya baik. Ini udah kenal dengan warga itu. Yuk, mundur yuk. Pop. Kamu di mana? Yui. Kan kadang-kadang warga buang sampah sembarangan. Kalau itu terjadi apa? Betul. Berani apa? Siap. Ya. Dan warganya nggak marah. Nggak marah. Kalau dia bisa ke kelurahan sampah. Ya, selama ini tapi hubunganmu dengan warga juga baik. Alhamdulillah baik. Udah di tempat tinggal berapa lama? Sudah tahun. Kalau di Indonesia. Kamu udah masih lama sama?
Ya. 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 Dan pasukan oranye dan memberikan arahan dan inspeksi di daerah Kali Ciliwung, Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Ini nanti gabung lagi. Ya, selamat pagi, Revi. Ya, pagi. Ya, mungkin bisa ceritakan kembali ini apakah setelah apel pagi dengan Gubernur Jakarta, apa yang menjadi agenda dari Gubernur Pramono Anung? Ya, rekan iNews Media Group dimanapun kalian berada, saat ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah melakukan apel siaga di jalur inspeksi Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, di mana Pramono didampingi oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin Ningrum dan sejumlah wali kota seperti wali kota Jakarta Timur dan juga wali kota Jakarta Selatan yakni Munjirin dan M. Anwar. Pramono memberikan sejumlah arahan kepada pasukan oranye atau PPSU dan juga pasukan biru, Dinas Sumber Daya Air dan juga Dinas Pertamanan untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta. Berdasarkan data BPBD pukul 7 tadi, dilaporkan sebanyak 62 RT di Jakarta masih terendam banjir hingga pukul 7 pagi tadi. Pramono masih melihat kondisi banjir yang terjadi di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, di mana Dinas Sumber Daya Air berupaya untuk memompa air untuk dikembalikan ke aliran Kali Ciliwung, tepatnya di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, Revi, apa yang menjadi kendala untuk petugas ini melakukan penyedotan terhadap air? Untuk sementara kendala yang dialami tidak ada, hanya saja di sini terlihat satu unit mobil pompa mobile yang dikerahkan oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Untuk penyebab banjirnya di titik Anda melapor saat ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah memang mungkin drainasenya yang kotor atau mungkin ada kiriman dari Bogor kah? Untuk banjir di wilayah Rawajati sendiri ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan juga adanya kiriman dari kawasan puncak Kabupaten Bogor, sehingga air dari aliran Kali Ciliwung meluap menggenangi wilayah permukiman warga. Saat ini Pramono melihat kondisi Kali Ciliwung yang sudah mulai surut pada pagi hari ini. Di depan Anda itu adalah Kali Ciliwung. Di depan saya saat ini Gubernur Pramono Anung tengah melihat kondisi terkini dari aliran Kali Ciliwung yang ada di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, Revi, apakah kali ini banjir ini lebih parah dari sebelumnya atau dari tahun lalu kah? Banjir di wilayah Jakarta ini tergolong termasuk yang lebih parah, di mana banjir mengenangi sejak hari Minggu kemarin yang sempat surut, lalu air naik kembali pada Senin sore akibat intensitas curah hujan yang tinggi melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Ya, apa yang menjadi solusi dari pemerintah, Revi, selain untuk menyedot air dari Kali Ciliwung? Untuk solusi dari Pemprov DKI Jakarta sebagai solusi jangka panjangnya yakni membuat tanggul di bantaran Kali Ciliwung dan juga normalisasi Sungai Ciliwung itu sendiri.
Dan saat ini progresnya tengah dilakukan penentuan lokasi untuk pembuatan tanggul dan juga normalisasi Ciliwung itu sendiri. Ya, Revi mungkin bisa diperlihatkan ini gubernur ini akan menuju kemana? Untuk hari ini gubernur dijadwalkan hanya untuk menggelar apel siaga di inspeksi Kali Ciliwung ini, dilanjutkan dengan agenda internal di Balai Kota DKI Jakarta pada siang nanti. Ini berikut kondisi visual sisa banjir yang terjadi di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, di mana petugas Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan berupaya menyedot air untuk dikembalikan ke aliran Kali Ciliwung. Terlihat sekelompok anak kecil bermain air banjir di depan halaman rumahnya seperti yang ada di layar kaca saat ini. Ya, berarti setelah ini, setelah apel pagi dengan pasukan orangnya, Gubernur Jakarta ini tidak melihat kondisi titik rawan banjir lain ya? Iya, demikian. Ada berapa petugas pasukan orangnya yang diterjunkan untuk membantu ini para korban banjir di Jakarta? Revi, apakah ada informasi? Untuk saat ini jumlah petugas yang dikerahkan belum mendapat informasi demikian. Kalau dilihat dari depan Anda ini bisa dibilang Kali Ciliwung ini sudah surut ya, Revi ya? Iya, demikian. Debit air di aliran Kali Ciliwung, tepatnya di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan ini mulai surut, bisa dilihat di layar kaca pemirsa sekalian, di mana aliran Kali Ciliwung ini bergerak dan mulai menggenangi wilayah di Jakarta Timur seperti Bidara Cina dan Kampung Melayu. Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta pukul 7 pagi tadi. Baik, Revi, bolehkah minta tolong untuk mendekatkan diri Anda ke Gubernur Jakarta? Sepertinya beliau telah menjelaskan sesuatu. Ya, bisa di sebelah kanan layar kaca Anda ini situasi terkini di Jalan Raya Ceger Raya di Tangerang Selatan, Banten. Terlihat masyarakat yang menggunakan sepeda motor sudah bisa dilalui. Karena memang tidak mungkin dari semuanya jauh di atas tempat kemarin ketika terjadi karena memang itu yang disampaikan. Ya, Revi, mungkin bisa jelaskan tadi Gubernur Jakarta ini menjelaskan seperti apa? Ya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kondisi terkini aliran Ciliwung sudah mulai turun debit airnya pada pagi hari ini dan mencatat ada sejumlah tanggul seperti di Jakarta Selatan jebol pada Minggu 6 Juli kemarin. Bisakah Anda mungkin lebih dekat lagi agar kita bisa mendengarkan dari Gubernur Jakarta? Ya, berikut. Karena memang tidak bisa menyebutkan karena memang kontribusi terbesar adalah kondisinya cerah seperti ini tiba-tiba
Tapi saya sekali lagi tidak akan pernah melakukan gimana. Ini adalah impor. Sehingga dengan demikian maka saya tidak menggunakan kata-kata melawan banjir. Tapi ya banjir ini kita sepakati sebaik mungkin bagaimana caranya supaya tidak memberikan dampak. Pembayaran dengan setelah selesainya tim pengadaan lahan dari Kementerian PUPR, kemungkinan bulan depan sudah melakukan pembayaran. Kemudian sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR, kami masih kembali Kementerian PUPR untuk melakukan ini tadi disampaikan Kepala Dinas kan dalam rangka itu. Maka saya meminta pendekatan kepada warga itu betul-betul terus menerus. Jadi pendekatannya bukan kemudian apa yang seperti menggunakan yang pertama, apa yang kita lakukan dengan apel siaga sebenarnya itu dari BMKG diperkirakan sampai dengan tanggal 13. Ini terjadi. Sekarang baru tanggal 9. Sehingga masih ada beberapa hari, tetapi tetapi sekali lagi dalam kondisi apapun pemerintah Jakarta mempersiapkan itu. Jadi modifikasi cuaca sebenarnya belum terlalu perlu karena apa? Curah hujan di Jakarta sendiri tidak terlalu tinggi. Yang problem itu sekarang ini pasang surutnya air laut sama dari bumi. Ya, misal banjir di wilayah DKI Jakarta ini kian meluas pada Selasa pagi. Ini berdasarkan laporan terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta. Ini genangan yang sebelumnya tercatat di 35 RT, ini pada pukul 5 pagi, kemudian menjadi 46 RT pada pukul 6 pagi. Ketinggian air yang menggenangi permukiman warga ini bervariasi mulai dari 30 cm hingga 130 cm. Ini akibat hujan atau curah hujan yang tinggi, ini serta luapan beberapa sungai. Jadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan juga Sumber Bina Marga dan sebagainya. Pengurukan di daerah-daerah sungai di pinggir itu diteruskan. Tempat itu juga memberikan kontribusi. Seperti contoh kemarin di irigasi Bekasi Tengah, sudah 20 tahun nggak pernah terus. Dengan demikian pengurukan itu tetap dilakukan, termasuk di tempat ini ada 200 titik yang kita targetkan untuk dilakukan pengurukan sampai dengan 388.000 meter kubik. Jadi pengurukan itu penting banget lah. Saya lebih pada preventif untuk itu. Karena bagaimanapun nggak bisa kemudian hujan ataupun banjir baru kita tergolong-golong. Sehingga sekarang ini pengurukan dilakukan, seluruh pasukan digerakkan, maka kenapa apel siaga ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kelihatan banget. Ya, pemirsa, banjir sejak malam tadi. Ini ada pun sejumlah ruas jalan tergenang dan ratusan warga yang harus mengungsi ke beberapa titik posko yang telah disiapkan oleh pemerintah. Di Jakarta Barat ada sekitar 10 RT yang terdampak banjir. Adapun 25 RT di Jakarta Selatan yang terdampak banjir. Ada 9 RT di Jakarta Timur,
dan ada 2 RT di Jakarta Utara. Adapun informasi sebanyak 321 jiwa ini dilaporkan mengungsi ke posko-posko sementara yang tersebar di sejumlah titik. Genangan air juga terjadi di sejumlah ruas jalan, ini terutama di wilayah Jakarta Barat, sehingga berpotensi mengganggu arus lalu lintas hingga pagi hari ini. Baik, Revi, bisakah diperlihatkan ke kita semua ini untuk kegiatan dari Pak Gubernur saat ini? Apakah masih mengecek di daerah Anda atau bagaimana agendanya selanjutnya? Ya, agenda selanjutnya Gubernur telah selesai untuk memimpin apel kesiapsiagaan banjir di Jakarta yang digelar di Inspeksi Kali Ciliwung, Rawajati, Jakarta Selatan. Selanjutnya Gubernur kembali ke Balai Kota untuk menggelar sejumlah pertemuan audiensi dan juga rapat bersama instansi terkait untuk penanggulangan banjir di Jakarta. Sedangkan untuk Gubernur Pramono Anung tadi mengatakan bahwa untuk modifikasi cuaca di Jakarta belum diperlukan karena curah hujan di Jakarta masih tergolong relatif rendah. Menurut Gubernur Pramono Anung, curah hujan tinggi terjadi di wilayah kawasan Puncak Bogor dan juga diperparah dengan fenomena alam, yaitu banjirop yang melanda di pesisir utara Jakarta. Demikian. Ya, Revi, apakah tadi Pak Gubernur menjelaskan mungkin rencana dari pemerintah ini untuk menangani banjir atau mungkin apa yang menjadi kendala untuk ke depannya? Gubernur Pramono Anung juga menginstruksikan langsung kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera melakukan pengerukan atau normalisasi Sungai Ciliwung yang melintasi sejumlah wilayah di Jakarta, khususnya di wilayah Rawajati, Jakarta Selatan ini. Selanjutnya, Pramono Anung juga menginstruksikan seluruh pasukan warna-warni di DKI Jakarta untuk siap siaga menghadapi potensi banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta. Demikian. Ya, Revi, ini kalau dilihat tadi ada rumah di dekat pinggiran kali. Apakah mereka sudah dievakuasi kah atau sudah kembali ke rumah mereka? Ya, untuk warga di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan sendiri saat ini sudah mulai kembali ke rumah seiring surutnya banjir dengan upaya penyedotan oleh Dinas Sumber Daya Air, sehingga saat ini terlihat sejumlah warga mulai melakukan pembersihan rumah-rumah mereka yang sempat terendam banjir di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan ini. Apakah ada rencana pemerintah ini merelokasikan warga yang tinggal di pinggir kali tersebut karena terlihat membahayakan sekali ya, Revi? Ya, untuk rencana relokasi sendiri tadi Gubernur Pramono Anung tengah melakukan penentuan lokasi atau penentuan lokasi untuk ganti untung atau ganti rugi bagi warga yang akan direlokasi di sekitaran bantaran Kali Ciliwung, khususnya di kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan ini. Ya, ganti rugi ini terkait apakah akan membangun ulang rumah mereka kah atau mungkin ada direlokasi ke tempat yang lebih aman? Untuk saat ini, berdasarkan keterangan dari Gubernur Pramono Anung, relokasi sendiri warga akan direlokasi ke sejumlah rusun yang ada di Jakarta. Demikian. Baik, Revi, apakah ada keperluan dari masyarakat setempat yang terdampak banjir dari tempat Anda melapor?
Baik, misalnya situasi terkini di area Kelurahan Rawajati Pancoran, Jakarta Selatan, di mana sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini telah melakukan apel dan meninjau langsung titik banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung. Sementara itu di sebelah layar kaca Anda, ini adalah situasi terkini di daerah Ciledug, di mana para pengendara motor ini tidak bisa dilewati akibat genangan air yang cukup tinggi. Ya, sementara bisa pihak BPBD DKI Jakarta ini terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi-lokasi yang terdampak banjir sejak malam kemarin. Dan masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, serta disarankan untuk menghindari ruas jalan yang masih tergenang demi keamanan dan kelancaran mobilitas. Ya, bisa banjir yang menggenangi DKI Jakarta ini perlahan-lahan dikabarkan sudah mulai surut. Kini tersisa 46 RT yang masih terdampak banjir di Jakarta. Dan pada pukul 6 pagi, sejak pukul 6 pagi, BPBD mencatat banjir masih terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Utara. Di wilayah yang masih terdampak banjir di Jakarta Barat ada sekitar 10 RT. Sementara itu di Jakarta Selatan ada 25 RT yang terdampak banjir. Ada 9 RT di Jakarta Timur dan ada 2 RT di Jakarta Utara. Ya, sementara itu jumlah titik banjir di Kota Tangerang Selatan ini dikabarkan ini ada 14 lokasi sejak kemarin sore. Dan penambahan ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Tangerang Selatan sejak siang hari, disertai luapan alir kali dan saluran drainase yang meluap di sejumlah titik. Ya, misalnya ini Gubernur Jakarta telah meninggalkan lokasi di Pancoran, Jakarta Selatan dan akan melanjutkan tugasnya di Balai Kota Jakarta. Ya, bisa kita akan break sejenak. Breaking news akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, banjir yang merendam perumahan Taman Mangu Indah di Tangerang Selatan, Banten, ini pada Selasa dini hari tadi kini mulai berangsur surut. Hingga kini korban banjir belum menerima bantuan dari pemerintah Tangerang Selatan. Pemirsa, banjir di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, mulai berangsur surut. Sebelumnya dini hari tadi ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan jebolnya tanggul pembatas Kali Cantika dengan rumah warga. Meski berangsur surut, warga korban banjir pun hingga kini belum menerima bantuan dari pemerintah Tangerang Selatan. Mereka membutuhkan bantuan mulai dari makanan hingga dan alat kebersihan. Sementara itu, warga juga berharap kepada pemerintah Tangerang Selatan untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol agar banjir tak lagi menghantui warga. Udah masih ada, tapi surut udah, tapi masih banyak, masih ada banjirnya. Nah, untuk saat ini Bapak sudah diberikan bantuan belum? Apa? Bantuan. Doa aja juga nggak tahu didoain apa enggak. Bantuan apa Pak yang Bapak inginkan Pak? Alat-alat ini aja buat bersih-bersih. Itu sih yang sementara yang ini. Dan bisa untuk melihat kondisi terkini di lokasi, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Steven Patinama di depan perumahan Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Steven, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya baik, selamat pagi Togi. Untuk laporan terkait kondisi banjir di wilayah atau tepatnya di depan perumahan Taman Mangu Indah, saya saat ini berada di Jalan Raya Ceger Raya maksud saya, yang merupakan jalan raya utama yang berada di depan komplek perumahan Taman Mangu Indah yang sampai pada pagi ini masih terlihat digenangi oleh air begitu. Memang untuk pagi ini ketinggian air yang menggenangi jalan raya ini tidak setinggi banjir atau genangan yang terjadi pada Senin malam hingga Selasa dini hari tadi begitu. Untuk saat ini kondisi ketinggian banjir terlihat jauh lebih menurun atau surut begitu dibandingkan pada malam hari tadi. Terlihat dari kondisi yang telah dapat dilaluinya jalan raya ini oleh kendaraan bermotor baik roda 4 ataupun roda 2 yang telah berani menembus genangan air yang mengenangi jalan Ceger Raya ini. Untuk perumahan Taman Mangu Indah sendiri, kondisi pada pagi hari ini memang terlihat jauh begitu ketinggian airnya surut dibandingkan pada Senin malam hingga Selasa dini hari tadi. Kondisi saat ini memang terpantau genangan air di sebagian besar area perumahan. Sebagian besar telah mengalami penyurutan begitu dan hanya tersisa kemungkinan sekitar 10 cm ataupun semata kaki begitu jika warga sekitar berjalan menyusuri komplek perumahan. Untuk penyebabnya sendiri memang komplek yang berada di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren ini disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak pada Senin malam kemarin, Togi. Luapan kali dari Cantika yang berada persis di samping perumahan ini membuat tanggul atau pembatas jalan antara perumahan dengan jalan Ceger Raya ini mengalami kerusakan atau jebol sepanjang kurang lebih 20 hingga 30 meter begitu. Sehingga air luapan dari Kali Cantika harus masuk menggenangi seluruh akses perumahan dan juga rumah-rumah warga yang berjumlah ratusan begitu di komplek Taman Mangu Indah ini begitu, Togi. Jika dapat dilihat, kerusakan tidak hanya terjadi di pembatas tembok begitu, juga menyebabkan aspal gerbang masuk atau jalan masuk ke wilayah perumahan ini menjadi rusak dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan warga begitu. Terlihat aspal di gerbang pintu masuk ini terangkat begitu karena derasnya luapan air kali yang merusak dari bawah aspal jalan raya ini, Togi.
sehingga masyarakat pun ataupun warga sekitar perumahan sementara ini tidak dapat melaluinya baik dengan roda 4. Terlihat roda 2 memang sedikit memberhentikan diri begitu untuk melewati kerusakan jalan atau gerbang masuk perumahan ini begitu. Untuk kondisi Kali Cantika sendiri untuk pagi ini memang terlihat masih cukup tinggi begitu debit airnya. Bahkan hampir mencapai bibir tanggul pembatas antara kali dan juga perumahan. Dan sampah-sampah pun yang dibawa oleh arus air terlihat tersangkut begitu di pintu air ataupun di pembatas kali yang terlihat di layar kaca saat ini. Terlihat banyak sekali sampah-sampah kayu begitu dan juga sampah-sampah lainnya yang tersangkut di pembatas kali yang berada tepat di pinggir perumahan atau komplek Taman Mangu Indah yang berada di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten ini, Togi. Patina atas informasinya, melaporkan langsung dari Jagaraya, Tangerang Selatan, selamat bertugas kembali. Bisa banjir juga melanda kawasan Ciledug, Tangerang, Banten, dan kita bergabung dengan jurnalis iNews Rian Rizky yang saat ini berada di lokasi. Rian, bagaimana kondisi terkini di sana? Rian, bisa dengar suara saya? Selamat pagi, Rian. Halo, selamat pagi. Ya, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi terkini dari tempat Anda melapor. Ya, baik. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Ciledug, tepatnya benar-benar di Jalan Raya Ciledug. Dapat saya gambarkan bahwa saat ini genangan air masih berada di ketinggian 40 sampai 50 cm. Dan tepat di belakang saya ini benar-benar jalur yang biasanya dilintasi oleh para kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun saat ini tuh terputus akibat adanya genangan air yang meluap. Dapat disaksikan bersama saat ini saya gambarkan sudah ada sejumlah petugas pemadam kebakaran dengan BPBD Kota Tangerang untuk melakukan evakuasi warga di sekitaran sini. Dan dapat saya gambarkan juga bahwa masih banyak masyarakat yang berusaha untuk melewati Jalan Raya Ciledug ini. Seperti salah satunya, seperti warga ini, dia rela melewati Jalan Raya Ciledug yang menggunakan motor, namun pada akhirnya dia memilih untuk kendaraannya diangkut dengan gerobak dan didorong sejumlah warga. Ya, Rian, ini tepatnya ini di Jalan Raya Ciledug ini yang terjadi banjir ini. Ya, di Jalan Raya Ciledug. Oke. Apakah sekarang ini lebih surut dari sebelumnya semalam atau lebih tinggi semalam untuk genangan air ini? Untuk semalam kondisi mungkin bisa dibilang sudah surut, namun di pagi hari genangan ini justru makin lebih tinggi daripada semalam sebelumnya. Baik, Rian, mungkin bisa diperlihatkan ke kita semua ke depan, mungkin lihat situasi terkini seberapa tingginya atau mungkin Anda bisa wawancara warga di tempat Anda melapor. Mungkin bisa saya gambarkan sedikit, juga BPBD Kota Tangerang juga sudah menyiagakan perahu untuk mengevakuasi. Namun bisa dilihat di sisi lain, genangan air justru semakin deras mengarah ke permukiman warga yang posisinya di bawah Jalan Raya Ciledug ini. Mungkin bisa digambarkan, bisa disaksikan bersama, terlihat sejumlah warga juga melewati genangan air ini dengan memegang sebuah tali. Ya, Rian, ini derasnya air ini dari mana ke arah mana ini? Kebetulan memang di dekat Jalan Raya Ciledug ini memang ada kali dan air ini luapan dari kali tersebut yang mengarah ke pemukiman warga. Demikian. Baik, Rian, ini di depan Anda ini banyak warga. Apakah warga ini
adalah korban dari evakuasi banjir atau mereka ingin beraktivitas di pagi hari ini? Terlihat sejumlah anak-anak juga yang bermain gitu ya, bermain air di momen banjir ini, dan kemudian juga bisa dilihat bersama banyak masyarakat atau warga yang memang ingin melakukan aktivitasnya kerja melewati Jalan Raya Ciledug, akan tetapi dengan putusnya jalur ini mereka agak terhambat untuk melakukan aktivitasnya. Namun bisa disaksikan bersama juga mereka pun rela untuk menggunakan melewati Jalan Raya Ciledug ini dengan menggunakan gerobak seperti itu. Ya, Rian, ini apa luapan dari kali apa ini banjir ini di daerah tempat Anda melapor? Mungkin bisa saya tanya mungkin gitu ya, Bapak. Permisi Pak, ini kita sedang live di iNews ya. Mungkin bisa digambarkan Pak, ini luapan airnya itu dari mana ya Pak? Dari Kali Angke, ini kiriman dari Bogor. Oke, mungkin bisa didengar bersama, ini luapannya dari Kali Angke Bogor. Ini ketinggian airnya sudah 40 sampai 50 cm. Untuk kendaraan semua udah lumpuh sudah nggak bisa. Oke. Nah, untuk ketinggian air sendiri itu sudah tingginya itu sejak kapan? Sejak malam. Sejak semalam ya. Oke. Demikian. Baik, Rian, ini apakah ada korban jiwa akibat banjir ini? Karena terlihat memang airnya nih semakin deras menuju ke permukiman warga. Ya. Rian, di depan Anda ini terlihat ini warga sedang menyeberang dengan menggunakan perahu karet, mungkin dari tim SAR. Apakah mereka ini mengevakuasi atau beraktivitas bekerja? Ini bisa saya gambarkan memang sebagian warga ini melewati Jalan Raya Ciledug dengan menggunakan perahu ini untuk melakukan aktivitas kerjanya, seperti itu. Baik, apakah ada posko pengungsian di dekat Anda melaporkan saat ini? Sejauh ini untuk posko pengungsian belum terlihat di tempat saya berdiri saat ini. Demikian. Apakah ada tim SAR gabungan ini akan mungkin menyedot air yang sedang mengenang di Jalan Raya Ciledug ini, atau sementara hanya mengevakuasi warga yang ingin beraktivitas? Dapat saya gambarkan saat ini sejumlah kendaraan seperti mobil pemadam kebakaran, BPBD Kota Tangerang, dan pihak-pihak terkait juga memang sudah berada di lokasi untuk melakukan penyedotan air. Akan tetapi mungkin dari pihak institusi tersebut melakukan mengambil langkah untuk melakukan evakuasi terhadap warga terlebih dahulu, baru selanjutnya untuk melakukan penyedotan air. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rian Rizky atas informasi. Nanti kita akan update lagi, dan pemirsa kita akan break sejenak, dan selanjutnya breaking news akan dilanjutkan dengan rekan saya Reza Siregar. Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Dan pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah warga sejak Senin malam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mencapai 2 meter berangsur surut. Meski penurunan air belum signifikan, sebagian warga kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa lumpur banjir. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berangsur surut pagi ini. Kini ketinggian air mencapai 70 cm yang sebelumnya bisa mencapai 2 meter. Sebagian warga yang mengungsi terpantau sudah kembali untuk sekedar melihat kondisi rumah mereka. Sementara sebagian warga lainnya masih mengungsi di rumah tetangga lantaran rumah mereka masih terendam banjir. Namun ketinggian banjir bisa bertambah jika intensitas curah hujan tinggi hingga meluapnya kali Cilemah di dekat pemukiman warga.
Saat ini warga yang masih bertahan di rumah tetangga dan membutuhkan bantuan obat-obat serta bantuan logistik. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Ahmad Jauhari Lutfi di Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Selamat pagi, Ahmad. Pagi, Reja. Ya, Ahmad, berapa ketinggian banjir di lokasi Anda saat ini? Ya, baik Reja. Selamat pagi dan juga pemirsa iNews yang ada di rumah. Saat ini saya sedang berada di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di mana ratusan rumah warga ini pada Senin malam diguyur hujan hingga menyebabkan terendam banjir dengan ketinggian air 1 meter hingga 1,5 meter. Namun hingga pagi saat ini air berangsur surut sangat signifikan begitu, Reza. Baik, Ahmad, bisa Anda perlihatkan kepada kami bagaimana situasi saat ini di sana dan apa aktivitas warga saat ini? Baik, Reza dan juga pemirsa yang rumah, saat ini saya akan memperlihatkan kondisi aktivitas warga Kampung Cibeber usai pemukiman mereka direndam banjir. Namun Selasa pagi ini air sudah kian berangsur surut signifikan dan warga pun kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan sisa lumpur banjir, begitu Reja. Baik, Ahmad, apakah aliran listrik dan juga air bersih ini masih tersedia di lokasi? Ya, untuk aliran listrik ada yang nyala dan juga tidak. Namun untuk air bersih sendiri tidak tersedia, begitu Reja. Baik, Ahmad, informasi dari BMKG bahwa hujan masih akan mengguyur Jabodetabek pada hari ini. Apakah warga sudah bersiap akan hal tersebut? Ya, mengingat intensitas hujan yang cukup tinggi, warga pun masih khawatir adanya banjir susulan, mengingat pemukiman warga pun dekat dengan bantaran Kali Cilemah Abang, begitu Reja. Baik, Ahmad, bagaimana kondisi warga di sana? Apakah ada yang dievakuasi? Ya, pada saat Senin malam pemukiman mereka terendam banjir setinggi 1 meter hingga 1,5 meter. Warga pun mengevakuasi dengan secara mandiri dan pihak BPBD pun dan pemerintah setempat belum terlihat sama sekali, begitu Reja. Baik, Ahmad, sambil Anda menceritakan kepada kami situasi saat ini, bolehkah Anda mendekat ke salah satu warga untuk bertanya mengenai banjir yang melanda mereka? Pak, izin saya Lutfi dari iNews, Pak. Saya sedang siaran langsung di iNews. Untuk kondisi pada saat banjir ini seperti apa, Pak, kondisinya, Pak? Biasa yang sih, tahun-tahun kemarin dekat airnya. Memang setiap hujan deras itu selalu berendam banjir, seperti apa, Pak? Istilahnya ya, bukannya seperti kalau tiap hujan pasti banjir kalau di sini. Karena ada airnya nggak ada. Jadi pada saat semalam terendam banjir itu barang-barang tidak ada yang bisa dievakuasi atau seperti apa, Pak? Ya, tempat diukur, kulkas juga rendam, semua yang sedikit juga rendam. Untuk ketinggian air sendiri di dalam rumah Bapak berapa tinggi, Pak? Untuk pada saat itu Bapak mengevakuasi diri ke mana, Pak? Ke sana, ke tempat anak di Rawabangkong. Untuk bantuan sendiri, Pak, dari pemerintah setempat maupun pihak BPBD untuk saat ini seperti apa, Pak? Keadaan banjir, saya terus terang aja, banjir di sini belum ada bantuan dari pemerintah dari mana. Ya. Apakah sembako atau bagaimana? Ada kalau juga ke masuk daerah kaya di sini. Berarti warga pun mengevakuasi ke rumah tetangga yang datarannya tinggi, ya, Pak? Tetangga yang
yang tinggi lah, ya dataran tinggi lah gitu. Pak, ini kan mengingat intensitas hujan masih tinggi Pak, ketika terjadinya banjir susulan, apakah mengevakuasi diri lagi ke tetangga terdekat atau seperti apa Pak? Ya pasti, tetangganya alhamdulillah lah. Selama keadaan banjir kayak gini, ya keadaan banjir tetangga ada inilah gitu. Pokoknya di rumah tetangga masing-masing aja, nggak ditetapkan di misalnya ada apa namanya posko, nggak pernah dari dulu. Perintah pun tidak memberikan bantuan segi dari logistik maupun obat-obatan dan juga tenda darurat ya Pak untuk warga mengungsi. Ya, tenda darurat juga nggak ada, ya obat-obatan apa lagi, nggak ada sama sekali. Pak, harapannya sendiri Pak untuk pemerintah Kabupaten Bekasi seperti apa Pak agar banjir ini tidak terjadi lagi Pak? Ya, pengen kita yang warga kita semua di sini, seluruh warga yang kena ini musibah di sini, saya minta bantuannya gitu, sekalian dari obat-obatannya atau dari apa namanya? Dari ya semacam makanan lah gitu istilahnya gitu. Baik, terima kasih Pak. Baik, Reja, demikian perbincangan saya dengan salah satu warga. Baik, Ahmad, jika dilihat ini warga saat ini masih bersih-bersih di rumah mereka, apakah seluruh warga ini bertahan di rumah mereka atau ada yang mengungsi? Untuk pada saat terendam banjir pada Senin malam itu, warga mengevakuasi ke tetangganya terdekat di dataran tinggi begitu, Reja. Baik, ada berapa kakak yang terdampak, Lutfi? Untuk saat ini yang kami terima data yang terdampak terendam banjir itu ada 150 kakak begitu, Reja. Baik, untuk apakah ada korban luka ataupun korban jiwa di daerah sana, Ahmad? Untuk musibah banjir yang menimpa di Kampung Cibeber ini, alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun material dari segi bangunan dan juga luka-luka begitu, Reja. Baik, untuk di wilayah Cibeber sendiri ini, Ahmad, sudah berapa kali wilayah ini mengalami banjir? Ya, untuk yang kami dapat sudah sering kali terjadi setiap musim penghujan maupun air kiriman begitu, Reja. Dan diperparah oleh luapan Kali Cilemah Abang yang tidak menampung debit air begitu, Reja. Baik, Ahmad, apakah sebelumnya ada peringatan atau himbauan resmi dari BPBD ataupun pihak berwenang lainnya? Ya, pihak BPBD pun sudah mengingatkan melalui jejaring media sosial, namun mengingat air itu datang begitu cepat sehingga warga tidak dapat mengevakuasi barang-barang yang begitu, Reja. Ahmad, apa yang paling dibutuhkan oleh para warga di sana saat ini? Ya, untuk saat ini warga membutuhkan air bersih, terus juga makanan siap saji, serta obat-obatan, mengingat balita-balita di sini banyak sekali begitu, Reja. Ahmad, kemudian apakah ada posko pengungsian juga yang disiapkan oleh pemerintah ataupun relawan? Karena tadi yang seperti Anda katakan bahwa sejumlah warga ini mengungsi ke rumah tetangga. Ya, sejauh ini saya belum melihat adanya tenda darurat dari pihak pemerintah maupun relawan lainnya begitu, Reja. Namun warga pun mengevakuasi diri dengan ke tetangganya yang berada di dataran tinggi begitu, Reja. Baik, Ahmad, apakah ada akses jalan yang tertutup atau tidak bisa dilalui oleh para warga di daerah sana? Ya, untuk saat ini akses jalan warga yang sempat terendam banjir dan terputus, namun sekarang sudah bisa dilalui lantaran air sudah berangsur surut sangat signifikan begitu, Reja. Ahmad, apakah sudah ada respon ataupun bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk membantu para warga yang terkena dampak banjir di kawasan Cikarang Utara? Sejauh ini dari pihak pemerintah maupun relawan belum ada sama sekali begitu, Reja. Maupun dari segi bantuan logistik, obat-obatan dan juga tenda darurat, Reja.
Baik, namun apakah Anda sudah sempat mencoba untuk berbicara dengan pemerintah setempat dan menanyakan apa kemudian langkah tanggap darurat yang akan dilakukan? Ya, saat ini saya masih berfokus di lokasi, namun saya akan berkomunikasi oleh pihak pemerintah setempat dengan keluhan warga yang terdampak banjir, begitu Reza. Baik, Ahmad, kemudian apakah ada peringatan banjir susulan pada hari ini? Gimana Reza? Ya, Ahmad, saya ulangi, apakah kemudian ada peringatan banjir susulan pada hari ini? Ya, Ahmad, bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya kami terputus komunikasi dengan jurnalis iNews Ahmad Jauhari Lutfi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar, dan kita akan melihat bagaimana kondisi banjir di Kebonpala, Jakarta. Sudah ada rekan Galuh Pandu di sana. Galuh, bagaimana kondisi terkini di sana? Iya, Reza dan pemirsa, kondisi di Kebonpala, Jatinegara, khususnya Kelurahan Kampung Melayu. Ini ketinggian air masih di 75 cm dan air ini justru tidak surut dari sejak dini hari tadi, sekitar pukul 2 dini hari itu ada 50 cm ketinggian airnya. Dan pemirsa, ini adalah kawasan yang paling sering terdampak banjir apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan dengan durasi yang cukup lama, dan ini terjadi dari tahun ke tahun, menjadi salah satu kawasan yang paling cepat terdampak banjir dan paling lama surut. Dan ketinggian air ini kemungkinan akan baru surut hingga 2 hari ke depan. Ada sejumlah warga terdampak, yaitu sekitar 135 kepala keluarga dengan 5 RT dan 2 RW terdampak. Di sebelah kiri saya adalah RT 11, di belakangnya ada RT 9, 10, dan RT 6. Sedangkan di samping kanan saya adalah RT 13 dari RW 4. Ya, mana warga di sini sudah terbiasa dengan banjir yang terjadi di sini dan mereka memutuskan untuk tidak mengungsi karena ketinggian air juga masih aman. Sebagian besar rumah di sini memiliki 2 lantai sehingga mereka memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sementara itu bantuan juga sudah diberikan oleh pihak Kemensos. Tadi pagi kami melihat ada sejumlah bantuan dari warga sekitar yang menyampaikan atau memberikan bantuan kepada warga berupa pangan. Dan adapun bantuan seperti matras dan selimut juga sudah diberikan sejak semalam. Sempat terjadi pengungsian oleh warga yang ada di sini untuk mengungsi di 3 wilayah atau 3 tempat, yaitu wilayah SD Kampung Melayu 1, 2 dan juga di masjid serta kelurahan. Namun mereka sudah kembali lagi di sini, tidak lagi mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumahnya. Kami tadi sempat berbincang dengan Ketua RW 5 yaitu Bapak Puryaji yang mengatakan bahwa warga di sini karena sudah langganan banjir dari tahun ke tahun dan ini sudah biasa terjadi di sini, mereka siap untuk direlokasi, dan ini bertepatan juga dengan momen pada saat pemilihan gubernur pada periode tahun ini yang mana akan merelokasi warga yang ada di kawasan Kampung Melayu khususnya di 5 RT terdampak ini untuk direlokasi ke Rusunawa, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun sampai sejauh ini mereka belum mendapatkan informasi selanjutnya, belum melakukan follow up kepada pihak pemerintah karena nantinya relokasi di sini akan dilakukan ini dan akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Sehingga sampai sejauh ini warga hanya sedang menunggu bagaimana nantinya proses relokasi berlangsung, namun sebagian besar warga sudah setuju dan sudah dilakukan pendataan oleh pemerintah untuk nantinya dilakukan relokasi di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara itu, Reza, kembali ke Anda. Baik, kami akan terus mengikuti perkembangan Anda dari lokasi. Terima kasih atas laporan Anda, Galuh Pandu. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian Breaking News hari ini. Anda dapat menyaksikan informasi mengenai banjir selanjutnya di program iNews Today bersama rekan kami Togi Sinaga dan Sabrina Hasilah. Saya Reza Siregar pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.